Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Literasul arasul banyak arasul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu literasul arasul. Kalau lu terasul ulang dia. Ayo aja lana supaya enggak diulang balik. Sebelum kita lanjutkan, baku pertanyaannya laita rasul. Salam itu kan doa. Ya Allah, tuntuan doa ambo ya ambo jamaah suruh lugu selamai sedunia. Ndak salamai juga ya Allah, agiah rahmat Engkau. Kapan perlu nak sampai meminta doa Kau kabulkan doa. Belum sampai memohon ke Allah yang pada musibah jauhan. Nah itu saya ya Allah Kau dapat berkah na itu ya. Kau kini masih penyuci kadai besok dua kadai lah. Apa-apa nambah seorang rumahnya besok tetap setia pada Allah. Berdua tak sesak baik bu. Ibu dengan tak sesak pak. Lah ada dan itulah makna salam. Ketika itu dipahami bahwa salam sekedar doa, maka tak perlulah Pak Kadir menyuap sekali lah mengulang beliau supaya semangat. Sebab salam maknanya doa. Baiklah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Uhibbukum fillah. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, Allah yang telah mempertemukan kita. Semoga pertemuan kita kau berlanjut hendak. Bahkan besok model kolowak balik di Sarugo, insyaallah. Amin ya rabbal. Dia berlanjut tu maksudnya supaya sama-sama bahagia awak sampai ke Sarugo. Nak berlanjut di pelaminan ke depan. Ambo kan masih bodoh bobo. Kayo nak? Iyo. Ambo anak de ibu-ibu usia masih muda sama jo anak ibu, sama jo anak apa. Alun juga sampai puluhan lah. Kampung di Tandike, Mudiak Padang, suku Sikumbang. Di jalanan suku supaya kalau sasuku kan nak bisa betul. Istri 1, anak baru 4. Kan dengan istri yang bodoh, banyak kan istri yang bodoh.
sekarang dinas di Kabupaten Padang Pariaman, terakhir di Dinas Pendidikan. Lama-lama ndak pakai mic nah. Halo, ndak boleh menggaris tangan mereka. Kini malam kini insyaallah namanya kita memperingati Maulid Nabi Muhammad, Allahumma shalli wa sallim. Mungkin bagi kita itu bukanlah peringatan yang pertama. Nado yang pertama nampaknya. Atau ada pakai surat Pak pengurus. Kalau Maulid Nabi itu ada pakai surat undangan. Surat peringatan. Berarti lah banyak surat peringatan di rumah awak. Biasa peringatan tu kemudian 2 kali pada dia. Kalau yang ketiga, kalau dapat surat peringatan, itulah pertama teguran lalu 2 kali. Kau peringatannya lah lebih dari 20 kali. Tapi peringatan itu perlu. Dalam surah Az-Zariyat Allah sebutkan wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Agiahlah peringatan. Coba kade tadi dingin gitu. Fa inna dzikra, peringatan itu bermanfaat untuk orang-orang yang beriman. Dalam surah Al-A'la juga sabbihis fadzakir in nafa'atiz dzikra. Agiahlah peringatan, sesungguhnya peringatan itu bermanfaat. Jadi harusnya keluar kita dari pintu surau ada sesuatu yang bisa dibawa pulang, yang baik-baik, terumpa yang baik. Nah, saudara kalau terumpawan harus ada manfaat dari hadir kita di situ. Kita luangkan waktu, harusnya kita di luar banyak yang kita bisa lakukan, tapi tidak. Keluar dari pintu surau harus ada yang dibawa. Cie agak jadi. Indahnya sadonyo cie agak jadi. Atau surah Al-Ahzab tadi pun lah dibaca de guru kita, guru Ustaz Nofri masih singa Nofri ya. Beliau ini mahasiswa waktu di situ. Kinilah jadi guru. Lebih hebat loh daripada dosen. Surat Al-Ahzab, surat yang ke-33 ayat 21. Ayat itulah populer di awal. Bawalah pulang. Surat ke-33 ayat 21. Minimal itu je lah hebat. Keluar rumah tadi yang mulai Nabi yo, atau yang bisa dibawa pulang. Tadi ayo surat pokoknya 33 ayat 21. Tapi jangan sampai dipasang ke Pak 3321 sampai angko apa dia. Tidak untuk itu, untuk kita amalkan isinya berkaitan dengan Maulid Nabi Muhammad SAW. Laqad kana lakum fi Rasulillah, sungguh pada Rasulullah uswah, ada teladan. Memahami ayat ko ambo cuba magiah persamaan je. Misalnya ambo diutus depak wali kota, ko contoh kan dia enak, memberikan hadiah yang tertunda hampir 1 juta tadi. Ko contohnya pengadaan ko pakai diminta lah ambo. Contohnya ambo diutus depak wali kota karena kementerian dapat hadiah desa par hampir 1 juta. Ambo diutus membawa hampir 1 juta tu, dan kini ada dia tahu ambo. Kalaulah tahu ambo membawa hadiah tu untuk masyarakat apa,
tentu beda perlakuannya, penyambutannya kepada ambo yang membawa hadiah. Padahal ambo utusannya nak Pak Menteri, nak Pak Wali Kota, hanya utusan Wali Kota, hanya utusan kementerian menyerahkan hadiah senilai 400 juta yang tahun petang lah ditarimu karate. Kini hadiahnya ambo yang bawa. Yang tak jadi, pasti akan ada penyambutan, pasti akan ada makanan yang istimewa keluar sadanya. Padahal ambo bukan yang bagi hadiah, hanya utusan saja. Setelah ambo bagian pitih itu, kira-kira bertambah sayang atau sanangnya, terima kasihnya kambo atau karena bagi hadiah? Kambo, karena membawanya, karena punya apa? Tentu awak lebih sayang karena ini nama dia. Awak hanya membawa saja, jangan sampai terbalik. Lebih senang kambo daripada nak kemagia. Agak cakap nama dia nak ditelepon bawa ada Pak Kadir lah, dapat dan yang aja ni. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, itu kira-kira perumpamaan walaupun tidak persis sama dengan ayat itu. Allah menggunakan kata Rasulillah, sungguh pada diri Rasulillah. Rasul itu artinya utusan. Allah ingin mengajarkan hambanya tentang aturan kehidupan. Tidak langsung Allah yang menyampaikannya, tetapi Allah tunjuk utusan. Utusan itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad utusan Allah, wahyu turun kepada Nabi Muhammad perantara Jibril. Nabi Muhammad lah yang menyampaikan kepada para sahabat dan sampai kepada kita kini. Pertanyaan yang tadi mengulang balik. Ketika Al-Quran lah sampai ke kita, hadis pun lah dijalehan oleh para ulama sebagai utusan atau warasatul anbiya, pewaris para nabi. Mestinya ketika dijelaskan tentang Al-Quran, tentang agama Islam, bertambah sayang kita, bertambah dakik kita kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Membahas, mengkaji tentang maulid Nabi, model mengkaji utusan Allah. Nabi Muhammad utusan Allah. Kalau tidak ada Nabi Muhammad, maka tidak sampailah ajaran ini kepada kita. Maka ada beberapa kajian menjelaskan di antara rukun iman yang 6 itu mana yang utamanya. Ada yang mengatakan saking cintanya kepada utusan Nyusabi, yang utama itu kepada Rasulullah. Kalau Rasulullah tidak diutus, tidak bisa kita beriman kepada Allah. Belum tentu kita bisa beriman kepada malaikat. Bagaimana utusannya belum? Bahkan apa yang pada 7 tahun utusan itu belum tiba kemari lah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, maka memahami ayat itu berarti utusan Allah. Pertanyaannya, kapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah sebagai rasulnya? Diutus ketika Nabi Muhammad berusia 40 tahun 6 bulan 12 hari. Petangko tahu sampai puluh tahunnya Nabi itu pasti Nabi. Dalam kitab Rawdatul Anwar dijelaskan rinciannya. Sampai puluh tahun 6 bulan 2 balik hari. Kalau pas sampai puluh tahun berarti kan pas ulang tahun Nabi itu. Tapi tidak. Nabi diutus saat turunnya wahyu pertama, itulah Rasulullah. Makanya dari pemahaman itu disebutkan utusan Allah jadi contoh.
Uswah itu dari kata-kata sawa. Sawa itu artinya samo. Ibu-ibu make baju ada polanya, kan ada pola lah. Kalau guntiang kainnya lebih ketek dari pola, samping baju. Kalau lebih gadang dari pola, kedodoran, lapang. Kalau mulai itu harus persis sama. Itu nan uswah. Menjadikan Rasulullah Nabi Muhammad sebagai uswah, maka harus persis sama jo Nabi. Apa-apa Nabi itu berjangkui apa kira. Kalau persis sama, maka ada di antara kawan nambo yang tak tumbuh jangkui dia gihan nama dama di hitam-hitam ini supaya tumbuh, supaya pengen sama jo Nabi. Itu uswah. Jadi makna uswah, arti uswah itu adalah harus sama. Kalau berbeda jo pola, pasti bajunya beda. Tapi apa yang harus kita tiru tu Rasulillah. Sejak dari Nabi tangke jadi Rasul. Itu diantara penafsiran tentang ayat itu. Jadi kapan kita meniru Nabi itu? Sejak Nabi diutus, bukan sejak Nabi lahir. Coba bayangkan, kalau ketika Nabi lahir, nanti jadi ketika Nabi lahir. Nabi lahir, bundanya Aminah, Sayyidah Aminah itu hamil dengan Yasira. Nak barek model Indo awak biasa, wahnan ala wahnin. Kalau standarnya mengandung tu lemah di atas lemah. Iya benar. Model mencuba lalu walaupun hampir enam. Katanya barek dan memang barek nampaknya susah nampaknya. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kandungan Sayyidah Aminah mudah saja. Tidak ada susahnya. Ketika lahir dibawa oleh kakeknya ke Ka'bah. Dibawa oleh kakeknya ke Ka'bah. Kalau kita mencontoh Nabi, maka lahir cucu awak, si kakek harus membawa kamu ke Ka'bah. Baca roy. Atau makanya ada sebagian orang yang membawa cucunya kalau ada lahir, kamu dibawa ada ke tempat-tempat tertentu, ada ke tempat-tempat yang dianggap keramat, dibawa cucu ini, atau dibawa ke surau-surau tertentu. Karena mencontoh Nabi pun dibawa kakeknya. Bahkan yang memberi nama adalah kakeknya, Abdul Muttalib. Nama Muhammad diberi oleh kakeknya. Kalau kini mama tu anak-anak awak kadang lu lahir lah ada nama lah disiapkan kamar betulih nama. Kalau dulu yang memberi nama kakeknya dibawa ke depan Ka'bah, dibawa tawaf. Nak kalau dah mencontoh model begini. Apalagi di umrah dah bisa usia 60 kata 18 ke bawah. Susahlah. Kalau mencontoh Nabi sejak lahir, maka kakeknya membawa ke Ka'bah, terus di hari yang ke-7 dihitan. Dan kakeknya yang menyembelih akikahnya. Jadi yang mengakikahkannya kakeknya. Ayo santang awak jadi ayah. Kenapa kakek mengakikahkan? Berbeda dengan yang terjadi setelah Rasulullah SAW diangkat menjadi Rasul. Tidak hanya itu, misalnya berlanjut Nabi ketika mulai lahir, terus dibawa, diasuh, di mana diasingkan ke desa, disusukan oleh Halimah dari Bani Sa'ad, dinamakan Halimah, terkenal dengan Halimatus Sa'diyah. Kalau itu yang terjadi, maka lahir cucu awak, lahir anak awak, maka harus diasingkan ke desa terpencil.
2 tahun lamanya, dan dicarian ibu yang menyusuinya. Kalau kita mau meniru bagaimana Nabi waktu kecil, setelah 2 tahun dibalikan ke orang tua. Kapan diperlihatkan perkembangannya? Sekalian 6 bulan Halimah tuh datang ke Mekah mencarian ko perkembangan anak. Ada laporannya sekalian 6 bulan. Makanya berdasarkan pemahaman inilah ulama ada yang memahami yang dicontoh Nabi itu setelah diutus menjadi Rasul. Sebelumnya, makanya ada yang mengatakan Nabi itu pengembala, maka anak-anak bisa diutus anak seorang satu kambing supaya mengembala kambing, atau karena wani apa disuruhnya aktif di STIB. Ya. Kalau dulu kan para nabi mengembala kambing. Ya kalau kambingnya serenyo itu tidak dulu yang di STIB lah. Atau nabi beranjak remaja diajarkan berdagang, maka tidak salahnya anak-anak juga diajarkan berdagang. Tetapi nabi tidak harus menjadi pedagang semuanya disuruhnya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi poin pertamanya dari ayatku adalah yang dicontoh itu yang utamanya karena ayatnya mengatakan laqad kana lakum fi Rasulillah, bukan laqad kana lakum fi Muhammad. Kalau fi Muhammad berarti mulai dari Nabi lahir sampai Nabi wafat, itu yang mesti kita contoh. Karena ayatnya berbunyi laqad kana lakum fi Rasulillah, maka sunnah itu berlaku mulai Nabi diutus menjadi Rasul. Contoh yang mudah-mudah yang mencari jodoh, Nabi nikah dengan Khadijah. Saat itu beliau sudah janda kedua kalinya. Jadi Khadijah sudah nikah, meninggal suami yang pertama, nikah lagi, meninggal lagi, yang ketiga baru dengan Nabi Muhammad SAW. Kalau mencontoh persis sama dengan Nabi, maka carilah jandonalah meninggal. Kan tidak seperti itu. Bahkan Nabi berpesan tazawwajul waludal waduda, nikahilah orang-orang perempuan yang walud, yang potensi keturunannya punya anak banyak, al-wadud, yang bisa berkasih sayang, namudun. Kalau mencontoh sebelum Nabi diutus, Nabi menikah dengan janda. Tapi bagi orang yang pokoknya apapun yang terjadi Nabi tiru. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, maka ayat ini bermakna yang ditiru adalah mulai Nabi diutus jadi Rasul sampai beliau wafat, dan sunnah-sunnah yang dilakukan oleh para sahabat. Uswatun hasanah, semuanya hasanah. Apapun yang dilakukan oleh Nabi, Nabi maludah, dan cara maludah Nabi harus kita contoh. Tidak sembarang ludah ya Nabi meludah ke kiri, selesai meludah ditimbun. Coba ya, sampai model itu bagi orang yang ingin mencontoh Nabi, itu pun akan ditirunya. Sebab apa? Karena tanah yauma idzin tuhadditsu akhbaraha, nanti bumi pun akan bisa tuhaddisu, bisa berbicara apa saja yang terjadi di atasnya. Termasuk meludah bumi, tidak meludah bumi ya. Ketika nak ditutui balik, tuhaddisu. Makanya diantara Nabi adabnya adalah maludah pun perhatian. Bagi orang-orang yang ingin menjadikan Rasulullah sebagai contoh, tidak hanya dari kecilnya. Terus kenapa kita mengenal Nabi lahir, terus remaja, dewasa? Itu karena apa? Karena seperti tadi, karena ambo utusan Pak Wali Kota mengirim sampai ratus juta, wajar diservis.
Wajar kita harus tahu kurang yang menjadi contoh awak tu manyo. Boleh jadinya menjelaskan sesuatu yang baca cairnya piti ko, baca membagian piti ko. Kalau nak kita dengar, kalau nak kita patuhi, kalau tidak kita ikuti, wajar saja. Disayang kita ke Nabi. Qul in kuntum tuhibbunallah, kalau memang cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikuti aku. Maka tak ada pilihan lain kecuali ikut Nabi. Apa saja, mulai dari Nabi bangun jago lalu sampai Nabi lalu, harus ikut Nabi. Bah Nabi jago lalu dan hal-hal yang kecil. Bah Nabi kalalo, bah Nabi masuk kamar mandi, bah masuk Nabi keluar kamar mandi. Hal-hal yang model kau harus menjadi perhatian kalau memang kita cinta kepada Allah. Karena syaratnya itu cinta kepada Allah, ikut Nabi. Bagaimana mungkin kita tidak cinta kepada Allah? Allah yang memberi segalanya. Bumi kau punya Allah, dunia punya Allah, akhirat pun Allah yang punya. Maliki yaumiddin, Allah rajanya. Di hari berbangkit, di hari hisab, Allah rajanya. Tak boleh mengecek dah Allah niangnya tu. Hari di mana mulut dikunci, ini tak bisa mengecek. Tangan yang mengecek, kaki yang jadi saksi. Bah modelnya mengeceknya, wallahu a'lam. Yang menurut awak tak mungkin mengeceknya, tak punya muncul, bisa mengecek, bisa jadi saksinya. Maliki yaumiddin. Nah, untuk itulah harus mengenal Nabi, karena ini contoh hawa yang akan ditiru supaya tanda kita cinta kepada Allah. Maka akan marah orang yang ngasih bantuan kalau lah dapat bantuan nyu abaikan yang ngasih bantuan, tapi nyu hanya fokus kepada yang yang menyampaikan utusan, yang menyampaikan bantuan. Jadi harusnya selesai kita maulid Nabi, tambah dakik kita ke Allah, tambah hebat cinta kita kepada sunnah Rasul. Karena kata Allah, kalau cinta kepada aku, ikuti nabimu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kita mulai dari yang ketek-ketek lah, dari yang minum saja. Bagus, itu perhatian ambo pada awal peringatan maulid Nabi. Karena Nabi sudah mengajarkan semuanya. Berapa banyak orang yang minum, kita minum setiap hari, tapi kita kadang mengabaikan apa yang model Nabi minum. Kita tidak peduli, yang penting wih minum malah. Tapi bagi orang-orang yang ingin menjadikan Rasulullah sebagai contohnya, ini akan perhatian. Aja Nabi, ya ghulam Samillah. Abu Zar waktu itu masih kete, usia belasan tahun, mendaki ke Nabi. Wahai anak, kalau minum, kalau makan, Samillah, sebut nama Allah. Baca Bismillah. Kalau nak terbiasa, nak tabiasa dengan Bismillah, aku payah, aku bunda cibola ya, pengalaman waktu surang. Hawi nador nampak iya nono. Dan itu butuh perjuangan untuk membiasakan Bismillah. Seperti kita membiasakan ke anak-anak baca Bismillah, minum Bismillah. Kalau kita membaca Bismillah, itulah ikut Nabi. Samillah wa kul biyaminika, makan jo tangan suo. Wa kebo usahawan jo suo. Bako nak boleh jo kida, fa inna syaitana yakulu bishimalihi wa yashrabu biha. Setan minum makan jo tangan kida. Coba ya, aku mulai dari tangan kita. Kalau kita ikut Nabi, Nabi minum tangan kanan.
setan minum tangan kida. Kalau Nabi menjadi uswah, Nabi menjadi contoh, tangan suo. Kalau setan jadi contoh, tangan kida. Kan murah saja. Konsepnya setan makan minum tangan kida, Nabi makan tangan suo. Ketika kita minum, ketika kita makan, ya Allah amboi pi Nabi, bismillah, maka berlakulah tangan kanan. Yang kita lakukan karena ilmu tadi, ikut Nabi tadi, ini yang mendatangkan cinta Allah. Wah balik makan je tangan suo. Kalau minum je tangan suo tu kumuah galeh. Kan dia nak baca caranya lah. Bagi orang yang ingin uswah, kan tadi berjalan uswah tu copola baju harus mesti sama, dialah kumuah gaya galeh asa ikut Nabi. Nan galeh ko kumuahna pasti ke dicuci, indakna kumuah pasti lo ke dicuci. Nak do mungkin sudah diminum orang itu dia talon tapi boleh tidak ada. Apalagi ni aku agale untuk awal surang saja. Bagi orang yang ingin uswahnya Nabi, nyo harus sama je Nabi, tidak ada alasan lain. Tapi bagi ada yang mementingkan estetika, itu beda lah tu. Oh, nancak betul kumuah baca roh, diambil di tangan kida, tu didorong di tangan suka. Ada yang begitu macam itu pilihan bagi awak. Apakah kita ingin meninggalkan contoh Nabi, mencari celah-celah yang lain supaya kalian tetap berhasil tapi tetap di tangan suruh? Itu pilihan di awak. Awak yang memutuskan, bukan ambo yang memutuskan. Ketika ande apa ayah bunda lah tahu ambo contoh Nabi-nya dialah kumuah gay, itu pilihan awak. Kalau itu dasarnya karena hadis Nabi tadi, karena ingin cinta Allah, ikut Nabi, lakukan. Orang tidak akan berak kawan. Jorok mah bahkan jorok tangan-tangan awak, gale-gale awak, minum-minum surat. Tapi bagi orang yang mementingkan, makanya akan cari jalan-jalan yang lain. Pilihannya ada di awak. Kalau Nabi mengatakan kul biyaminika, tangan kanan, maka tak ada pilihannya tangan kiri. Dan itu harus dibiasakan. Keluar rumah buat tinggal makan minum. Keluar rumah, kadang kita kaki itu kan lain mamato kaki, tapi kadang nak nampak dah nya, sama to kaki libunya. Tapi kadang nak nampak dah keluar rumah nak jadi perhatian, kaki kida aja keluar. Padahal Nabi mengatakan kaki kanan. Nah, keluar kaki kanan dari ruangan, dari rumah gitu, itu bagian dari sunnah mengikut Nabi. Nak tahu keluar rumah, bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Ambo waktu ketek-ketek lalu di surau, diajar dek tuh, biasanya senior tuh sampai kak tuh. Dari dulu dah diajar doa. Tapi ya dulu ritual sekitar pas keluar rumah tu hantaan ampu kaki. Lihat dulu siku lalu suulu lain tu karena hantar ampu kaki tu hangok kau mana kencang suuk ke kida. Kalau ke kida ulang lihat. Itu kan hanya ritual-ritual yang dibuat waktu ketek-ketek itu terjadi di Ambo. Tapi tujuannya adalah meyakinkan diri, mengenal diri. Bismillahi, ambo keluar rumah ya Allah dengan nama Engkau ya Allah. Bismillah dulu. Dengan nama Engkau. Misal Pak, kau misal di kampung apa, di simpang desa apa kau, aduh orang nampelem paga. Pokoknya sabu Islam namanya nak do berani ngomong awak. Ambo ko adiknya siano. Ketika dima pun awak pai disabui nama tu, maka orang tak akan berani mengganggu awak. Ini yang kita sebut namanya, yang punya langit dan bumi, yang punya dunia ini. Bismillah, dengan nama Allah, maka setan pun tak akan mengganggu. Apapun jinnya tak akan bisa mengganggu awak.
mara bahaya pun akan dilindungi oleh Allah kita dari mara bahaya. Bismillah, dengan nama Allah, tawakkaltu 'ala Allah, aku berserah diri kepada Allah. Bahagia lamanya ndau kata ibadah. La haula wala quwwata illa billah. Ndak ada daya, ndak ada upaya kecuali Allah. Itu dan keluar rumah, itu dan biasa baca itu. Nama yang ulun biasa membaca, itu jadi bacaan rutin awal. Tanda kita ikut Nabi, tanda kita ingin dapat cintanya Allah. Bare, enggak bare. Bare yang tinggal keluar rumah ini ada modal apa-apa, dah keluar rumah. Baik kita ke surau, masuk di surau, masuk surau kaki kanan. Allahumma ftahli abwaab rahmatik, atau bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma ftahli abwaab rahmatik, dengan nama Allah, semoga Allah memberi salawat dan salam kepada Nabi Muhammad, kepada Rasulullah. Ya Allah, bukakanlah pintu rahmat Engkau. Nabuliah lape-lape di tangan baik. Ya Allah, bukakanlah pintu rahmat Engkau. Itu doa kamu masuk surau. Keluar betul berdoa lu lihat kaki kita keluar lah. Siapa yang betul keluar di surau kaki kita dia tanda bermanfaatlah peringatan ini. Tanda kita mencontoh Nabi. Allahumma inni as'aluka min fadlikal azim. Yang punya usaha, yang sedang karajo atau yang belum dapat karajo, dapat jodoh, keluar dari surau, keluar dari masjid, harusnya dapat itu. Sebab banyak berdoa, ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepada Engkau, ya Allah, karunia Engkau. Jodoh itu karunia Allah, anak itu karunia Allah, pekerjaan karunia Allah, rezeki karunia Allah. Nang sakit kita minta indah min fadlikal azim, yang banyak ya Allah. Jadi kalau ayah minta, sudah meminta, uni meminta, bunda meminta, yang banyak minta. Ya Allah, anak ambun yo kuliah, anak tetangga yo ya Allah. Makanya kita berdoa dalam sholat pun itu diajarkan. Ihdinas siratal mustaqim. Padahal kita sholat surang, misalnya kita sholat surang, sholat sunnah, tapi kita tetap membaca ihdina, agih kami. Kalau surang harusnya ihdiya, agih hidayah ambo, agih petunjuk ambo. Tapi tidak, tetap ihdina. Tahiyat akhir, assalamu alaina, ya Allah, salam selamatkanlah kami. Tentu nado assalamu alayya na, assalamu alaina wa ala ibadillahis salih. Ya Allah, selamatkanlah kami ya Allah. Ikut tando isyarat kalau berdoa jangan lapih untuk awak je. Ya Allah, ambulun nado pasangan itu ya. Kau dapat nak tetangga botol mulai dapat ya lah ya. Anak bu, lu dapat jodoh. Anak yang tetangga dapat jodoh ya lah. Ikut satuan. Tapi jangan lupa ketika ulah doa pikir rezeki itu doa awak tadi agihan. Ya kita minta Allah dapat buat untuk uang kuliah. Kira dah bagi Allah dulu. Anak tu tetangga yang awak minta dia lupa agihan. Ini isyarat kalau doa mau dikabulkan oleh Allah, ikut sertakan orang lain. Kita keluar doanya, ya Allah, agih karunia Kau yang besar ya Allah, yang agung ya Allah. Itu mencontoh Nabi. Manga-manga minta, manga-manga mengadu kepada Allah. Tidak sekedar di mulut, tapi memang itu yang kita baca dan kita amalkan tahu. Baru keluar rumah, baru masuk surau, alun kita kalalo oleh Bunda Rasulullah tu sangat ditunggu oleh para istrinya. Para istri berarti seorang istri.
Ketika giliran malam itu datang, karena masing-masing istri punya giliran, Nabi tidur bersama mereka. Kenapa? Nabi itu wanginya bukan main, wangi sekali. Sebelum tidur Nabi berwudu. Kalau Nabi berwudu pasti bersiwak, pasti gosok gigi. Bunda mungkin pengalaman bahar rasanya kalau sekiranya Bunda atau ayah pulang jam 10 malam, yang sebalik malam langsung pada bui jadi sampiang wai Allah bawa noko indah gosok gigi bahar rasanya Bunda. Coba nih kan sekiranya yang tiba di sampiang wai itu walaupun pulang malam yang jam 10 tapi harum baunya. Hah? Lita suatu Bunda. Nabi saking wanginya menurut kebiasaan Nabi berwudu dan senang Nabi bersiwak bergosok gigi. Kalau model tuh kalau pulang udahlah harum kini berarti alhamdulillah lah mencontoh Nabi. Jadi curigai lo pada malu dan beda parfum itu. Kalau beda parfumnya pasti dicurigai. Tapi kalau parfum ini dipakai, apalah mencontoh Nabi. Wangi dan berwudu, bersiwak Nabi pasti. Susah kalau kau tahu ya naik. Kalau model itu payah waktu, kesibukan lah hari model gua. Apalagi bagi orang yang ingin contoh persis sama fisik Nabi nya tiru, alis Nabi bang. Ditirunya saudara, saking bah ingin co Nabi, cara jalan Nabi, dibawa orang Nabi kalau dipanggil oleh sahabatnya, sadonyo badannya menoleh. Nak pernah ada dibawa, nak do Nabi. Tidak hanya kepalanya, tapi jabaran badannya yang meriang, tanda menghormati orang yang memanggil. Nak pernah Nabi sedang mota tu, madok tu dengan tu mota lah. Padahal dia sedang mota, je orang madok mukonya entah kamu. Nabi nak pernah begitu. Kalau demikian susah waktu kama-kama bersiwa, kama-kama. Kalau Nabi itu pakai jubah kayak begitu. Liman kana yarjullah. Ia berat kecuali bagi 3 orang ini. Pertama, orang yang mengharap Allah. Kalau tadi di awal disebut, Qul in kuntum tuhibbunallah, kalau cinta sama Allah, ikuti Nabi. Orang-orang yang harapnya biar Allah sayang kayaknya. Kalau awak sayang ke anak, kadang-kadang anak tu nak minta lagi ada awak. Tapi kalau awak kurang sayang ke anak, lah minta, acuh meminta, saking meminta ya, taman amu awak bagi. Kalau Allah sudah rahmat, Allah sudah memasukkan kita ke dalam rahmat Allah, kadang kita nak minta, dia ada Allah. Mungkin ayah sudah banyak, bunda sudah banyak merasakan itu. Nak diminta ada Allah, dia Allah. Sebelum kita minta, sebelum kita menangis, musibah itulah jauh dari awal. Kalau Allah sudah sayang, bagi orang yang apapun yang kerajuan Allah tujuannya, maka mencontoh Nabi itu nak berat. Baku model ke mana kau supaya Allah sayang kamu. Baku solat kita rutin berjamaah, kan Nabi menyuruh berjamaah mah. Supaya kalaulah Nabi menyuruh, kan Allah sayang tuh, maka nak barek dia berjemaah ke surau, karena tujuannya Allah. Nak barek Allah yang bagi rezeki, maka Allah tu yang nyodake. Allah yang memberikan jodoh, maka Allah yang nyodake. Ketika tujuannya Allah, maka yang lain jadi ringan. Yang barek kecil orang baginya ringan. Nabi pakai sendal tayamun tu dari kanan dulu. Bagi orang yang ingin Allah sayang kayaknya, kalau pakai terumpa tu harusnya kita sawangnya di kaluannya kita lihat di sawangnya kaki kanan.
Tanda apa? Karena dia mau Allah sayang sama. Betapa banyak orang yang coba bayar bakarajo dari pagi bahkan sampai malam, bahkan sampai lo pagi ayam menepian palapeh makan saja. Tapi ada orang yang mungkin sejam, 2 jam, 3 jam bakarajo dapatkan keberkahan itu yang lebih hebat dari yang banyak tarajo tadi. Sebab apa? Allah sayang kepadanya dan ini mencari sayang Allah. Orang-orang yang hebat yang kaja ya kapangka pasti. Mengawak cari ke yang lain, mengawak minta ke manusia. Adapun ke manusia, adapun kita bekerja sehari-hari itu dalam rangka Allah sayang kepada Allah. Bagi orang yang mengutamakan Allah dan ingin berjumpa dengan Allah, mengharap Allah, maka mencontoh Nabi adalah hal yang mudah. Oh, tangan kanan ialah umuah kayak tangan galih itu yang Nabi, contoh Nabi. Dialah guru agak orang penting cangkui kau taruh hijau, tidak masalah. Sialeh wal yaumal akhir. Orang-orang yang orientasinya untuk hari akhir. Keyakinan kita adalah apapun yang kita kerajuan pasti babalik. Itu keyakinan awak. Apapun yang kita lakukan pasti babalik. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Yang elok kita akan pasti calian balasan, yang buruk pasti kita calian. Innallaha la yazlimu mithqala dzarratin. Sesungguhnya Allah tidak akan menganiaya makhluknya walaupun sekecil biji zarah pun. Bahkan di riwayat lain Nabi mengatakan, kalau sekiranya ada 2 ekor syat itu kambing domba yang bacaka, karena bacaka cie patah tanduanya, gara-gara bacaka tadi patah tanduanya, maka apa yang terjadi? Fayuqtassabi, nanti akan diminta kisos. Jadi di balehan karena bacaka di dunia kambing dan patah tadi akan dimintain kisosnya kepada yang mematahan tanduan. Kalau begitu, apapun kebaikan kecil yang kita lakukan pasti dibalih oleh Allah. Sebaliknya mudah-mudahan yang buruk kita lakukan walaupun tidak tahu orang, sembunyi-sembunyi gitu, tidak ketahuan, hak orang kita ambil, nak nampak dari tetangga kunian, ada cian masalah dari yang, tapi nyoba tahu, walaupun nyoba tahu, iko akan nanti dipertanggungjawabkan dan kuni salembar, kecuali lah di ikhlasannya. Kalau alurnya dong, itu akan diminta pertanggungjawaban. Kambing saja, domba saja yang bukan mukallaf, yang tidak dibebani hukum, masih diminta kisos nanti. Apalagi kita manusia. Bagi orang-orang yang menyangka, oh iya semuanya pasti berbalas, bahkan besok kita akan takajui ya, takajui bunda, takajuynya amal yang kita gadang-gadang, amal yang kita yakin gara-gara amal kok kita masuk surga. Oh, berjemaah, kamilah berjemaah kena. Puasa Ramadan full kau surau, jo tarawihnya. Sedekah boleh sedekah, murah deh kami ini. Sekali maulid sekian juta dapat itu. Haji, oh lah kamilah haji yo, lah umroh lo sekian kali. Yang kita gadang-gadang, yang kita yakin gara-gara amal kok kita masuk surga. Besok ayat terjadi, faj'alnahu haba'an mansura. Amal itu seperti debu yang berterbangan, dia habis.
Bahkan sebaliknya ada amal-amal yang mungkin ketik menurut awak. Mungkin nampak batu di tengah jalan, nampak dari sipak dah. Dalam surat As-Sajdah Allah jelaskan amalan-amalan nanti orang-orang yang beriman, qurratu ain, mungkin ketik di dunia, besok itu yang menjadi penyujuk mata kita. Ini boleh jadi mungkin gara-gara janggut yang tumbuh, kok gara-gara Allah acuh contohnya dulu. Tak apa-apa. Kan setiap hari tumbuh dia udah. Nyo menempel di dagu. Kalau hanya karena nyo panjang saja niatnya, maka tidak dapat pahala apa-apa. Tapi kalau harapannya mencontoh Nabi, Nabi suruh peliharalah jenggot, u'fil lihyah, maafkanlah, maksudnya maaf itu panjanganlah janggut. Karena memanjangan janggut maniru Nabi, sepanjang harinya panjang taruh lah. Biar dibalik di Allah besok di akhirat. Kan amalan yang mudah tu kan itu, nyo tumbuh taruh berpahala taruh. Kalau tujuannya mencontoh Rasulullah. Kalau untuk gaya-gayaan, gagah-gagahan, tak dapat pahala hari akhirat. Atau ibadah-ibadah yang lain, gitu model tadi, gitu melangkah kaki kanan dulu, pakai sendal kaki kanan, pakai terompak, masuk WC kaki kiri, baca doa. Kalau itu kita lakukan di balik ada Allah besok di akhirat, maka ini yang akan menjadi bermanfaat buat kita. Bagi orang yang orientasinya di akhirat, biarlah dapat pahala, dapat balasan dia di dunia. Kita menyampaikan batu tadi kan tidak bakalan dapat bantuan dari pemerintah, tidak akan dapat sertifikat. Oh, orang yang berjasa karena membuang duri di jalanan, tidak ada. Tidak akan dipuji oleh orang lain, hebat ayo batu saya tengah jalan, tidak ada. Boleh jadi hal-hal yang kecil itu karena nanti di akhirat dicatat oleh malaikat, maka sunnah Nabi tidak jadi berat bagi dia. Siapa lagi? Wa dzakarallaha katsiran. Dan terakhir, orang-orang yang berzikir dan ingin terus mengingat Allah yang banyak. Di antaranya tadilah dibaca dewa bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Itu bagian dari zikir kita. Zikir kita kepada Allah salah satunya adalah dengan bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Kita bersalawat itu karena kepada Allah, meminta kepada Allah, ya Allah agiah salawat dan salam kepada Nabi. Kita mintanya bukan kepada Nabi, mintanya kepada Allah agar diberi salawat dan salam. Suatu ketika Nabi berada di muka para sahabat. Tiba-tiba Nabi terdiam. Mereka kira model awak, terus Nabi aniang saja. Ketika Nabi aniang, terus Nabi tagaan kepalanya tersenyum. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, kok wajah engkau sumringah, kok wajah engkau sandang bentuk itu berseri-seri, apa yang terjadi? Apa yang terjadi sebentar kau? Tiba-tiba diam, selesai diam, terus tertegun dan tersenyum. Kata Nabi, barusan Jibril, atani Jibril datang kepadaku, terus memberikan kabar. Apa kabarnya? Man shalla alaika salatan sallallahu lahu ashra. Siapa yang bersalawat kepada engkau ya Rasulullah 1 kali, Allah bersalawat kepadanya 10 kali. Sanang bana cukup mengatakan Allahumma shalli ala Muhammad atau sallallahu alaihi wasallam, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Itu salawat 1 kali
kita bersalawat kepada Nabi, Allah bersalawat kepada kita 10 kali. Maka kata sahabat, ya Rasulullah, kalau model itu ambonio separuh dari doaku salawat. Separuh dari doanya salawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad atau Allahumma sholli ala Muhammad. Salawatnya isi doanya, barunya minta yang lain. Apa kata sahabat yang lain? Ya Rasulullah, kalau demikian biar aku semua doaku hanya salawat saja. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina. Itu doa. Dan kita terus berdoa, bersalawat setiap kita salat. Tadi Yona, ketika tahiyat kita terus bersalawat dan berdoa kepada Allah, ya Allah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, atau Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu doa kepada Allah. Ya Allah, berilah salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kadang kita belum sadar, ternyata itu doa. Itu doa. Salawat itu doa kepada Allah. Maka ada sahabat yang tak minta apa-apa, tak minta jodoh, tak minta rezekinya, cukup salawat saja. Maka doanya ayangnya lakukan, ayangnya baca, salawat saja. Makanya ada di antara ulama yang menyusun bentuk salawat-salawat. Banyak salawat nariyah, ada dalailul khairat, khusus salawat isi. Nyo habiskan waktu doanya untuk salawat. Kenapa? Satu, baca salawat, Allah bersalawat kepadanya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikat bersalawat kepada Nabi. Jadi, apa model salawat Allah untuk kita? Salawat Allah untuk hambanya adalah rahmah, sayang Allah. Kalau Allah lah sayang, lah selesai itu mah dunia. Kalau lah Allah sudah sayang kepada kita, hebatlah hidup. Kadang bakarajo sakit tehnya rezeki banyak. Kadang ibadah mungkin sakit tehnya, tapi Allah sayang, damai sih rumah tangga. Rumah tu nyaman warga. Kapan perlu sedang di luar tu teragak dia pulang ke rumah mana? Kenapa? Rumah kita penuh dengan rahmat Allah. Ketika lebih senang kita di rumah daripada di luar, berarti rumah kita sudah penuh dengan rahmat Allah. Tandanya kalau kasih sayang ada di dalamnya, maka kita akan betah di dalam. Seperti surau kan betah, bermalam-malam wala jemari masih senang kita di surau. Tanda apa? Rahmat Allah ada di rumahnya. Ketika ada orang yang tidak betah, berarti dia tidak bisa merasakan rahmat Allah. Nah, itu dalam surah Al-Insan, yudkhilu man yasha'u fi rahmatih. Allah akan memasukkan orang-orang yang ia kehendaki di dalam rahmatnya. Berarti tidak saja orang dapat rahmat Allah, hanya Allah yang Allah kehendaki saja. Maka itu yang kita minta kepada Allah setiap solat lah ya, kan tuh hebat kita solat lah ya. Kita terus minta rahmat kepada Allah. Kapan? Duduk di antara dua sujud. Bunda ya, itu sedang berdoa. Rabbighfirli, ya Allah, ampuni dosamu ya Allah. Tadi tahan aku kerajaan saja pagi ya. Banyak dosa di kerajaan. Rabbighfirli, aleh warhamni, tunyo ya Allah, lagi hampur rahmat ya Allah. Jadi duduk di antara dua sujud tu ya, solat tu intinya doa sebenarnya. Al-Fatihah doa, iftitah doa, Al-Fatihah doa, rukuk doa, iktidal doa, sujud doa, duduk di antara dua sujud doa, dan doa kita sama sebenarnya. Rabbighfirli, ampuni dosamu ya Allah, warhamni, agi rahmatmu ya Allah, wajburni, banyak kurangnya tutui ya Allah, warfa'ni, ampuhinno dia di manusia tinggian derajat ambo ya Allah,
boleh jadi biasa di manusia, tapi di sisi engkau mulia. Ambo duduk di siku tinggi daripada ayah bunda, alun tentu mulia di sisi Allah, alun tentu dekat dengan Rasulullah. Lebih boleh jadi ayah bunda lebih hebat derajatnya di sisi Allah. Baik itu pun model imam, belum tentu imam yang lebih besar pahalanya. Boleh jadi makmum yang biasa-biasa saja, lebih ikhlas, lebih khusyuk. Imam bagus kurang khusyuk, nyoba supaya suaranya nancap mendedayu. Yo hebat imam asal tiang tuh. Kalau itu tujuannya, habislah pahalanya. Jadi jangan risau siapapun imamnya, terserah. Yang penting kita sholat ikhlas karena Allah. Warfa'ni ya Allah, tinggian derajat ambo ya Allah. Apa lagi? Itu yang kita tunggu-tunggu kan, yang kita cari-cari. Warzuqni. Kita baru sahur keluar rumah, ya Allah, minta dulu sama Allah lagi rezeki ya Allah. Wahdini, ya Allah, tunjuk ayam ya Allah. Kadang mencari rezeki itu boleh jadi salah cara. Tunjuk aja kamu mencari rezeki itu nanelo ya Allah. Kok dan salah, kok dapet diingian di manusia nih. Jangan sampai dibawa mati salah pun. Jangan sampai zalim tadi itu menganiaya orang lain itu tak bawa mati nih. Kalau bisa apa? Domba saja diminta pertanggungjawabannya oleh kita manusia. Wa'afini wa'fu anni. Sehat anambo ya Allah. Ke corona gini ya Allah. Masker tak cukup menahan diri kita untuk tidak kena penyakit. Ambo jadi syarat mau bawa bagade. Jadi bagus Ustaz na ambo lagi pakai masker semua. Karena pakai mic susah. Wa'afini wa'fu anni. Maafkan kami ambo ya Allah. Itu doa yang kita minta taruh. Dan itu bagian dari zikir kita. Ingat kepada Allah. Salat zikir, salawat pun zikir. Jadi kata Nabi, saya yang bersalawat kepadaku, maka Allah bersalawat kepadanya 10 kali. Maka ada orang di antara yang menjadikan di antara wiridnya adalah salawat. Ketika ingin Allah, maka Allah pun akan ingin kepadanya. Kalau kita orientasinya Allah, kalau kita tujuannya di akhirat, biarlah di dunia nak dibalik, tapi di akhirat dibalik, dan ingin zikir yang banyak, maka Nabi akan menjadi panutan kita. Nah, bahan Nabi mengece, bahan Nabi mandi, sampai bahan Nabi mandi, bahan Nabi berpakaian. Apakah itu pakai sorban hanya gaya-gayaan? Nabi pakai sorban. Kalau dasarnya ikut Nabi dapat pahala, tapi kalau untuk gaya tidak dapat pahala. Jadi kalau tujuannya Allah, tujuannya hari akhirat, dalam rangka berzikir kepada Allah, zikir yang banyak, inilah yang menyebabkan kita ingin mencari tahu bahasa Nabi itu. Jadi semakin hari, tidak hanya setahun sekali maulid Nabi itu, harusnya adalah tiap hari bersalawat kita tiap hari. Kalau dia juga mengenang Nabi lahir, kapan Nabi lahir? Hari Senin. Nabi pun merayakan, bukan Nabi pun memperingati hari lahirnya dengan cara apa? Berpuasa. Ketika Nabi ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, kenapa kau puasa hari Senin? Senin itu yaumu wulidtu fihi. Senin itu hari aku lahir. Nabi memperingati hari lahirnya tidak hanya setahun sekali, tapi bila tiap Senin. Kalau niyo juga mencontoh Nabi, Senin misua saya yang puasa setelah mendengar ceramah kau, berarti bermanfaat peringatan maulid Nabi. Kalau banyak niyo mencium niu Nabi, niyo dapat pahala dari Allah, niyo di akhirat pun dapat ganjaran dari Allah. Dan puasa itu bentuk ia mengingat Allah. Kok puasa hari Kamis ya Rasulullah?
turfa'ul a'mal ilallah. Hari Kamis Allah angke amal kita. Catatan mingguan, ternyata ada catatan mingguan, ada catatan harian amal kita. Di hari Kamis dicatatlah, dan Nabi ingin catatan mingguannya diakhiri dengan Muhammad Shaim, Muhammad berpuasa. Awak ingin catatan di akhirnya sebelum ditandatangani di malaikat, catatannya hamba Allah berpuasa. Ketika Nabi yang jadi contoh tidak hanya seremonial, yang paling penting adalah keluar, yang dia mau sampaikan di awal, keluar dari pintu adonan dibawa pulang. Entah kok surah Al-Ahzab ayat 21 atau hal-hal yang lain dibawa pulang. Minimal satu ada manfaat dari pertemuan malam kita ini. Bagi orang yang mengutamakan Allah, orang yang mengutamakan hari akhir, boleh jadi simpel sangenek saja, minum tangan suhu. Hal-hal yang ketik mana tu, baca bismillah baik apapun, masuk WC kaki kida, baca doa Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Keluar kamar mandi kaki suhu, ghufranaka. Itu contoh Nabi. Kalau hilang ketek-ketek itulah kita biasakan dan kita ajarkan pun ke anak-anak, menjadi kebiasaan mereka. Ini yang menjadi amal soleh bagi orang yang Allah tujuannya hari akhir, dan ini dalam rangka zikir, baginya tidak akan mudah meniru Nabi. Bahkan ini tidak akan ikut-ikut mengejek atau mengolok-olok orang yang sedang meniru nabinya. Saking cintanya kepada Nabi, cara baju pun nyetiru. Kita belum bisa lah, tidak usah diolok-olok. Bagi orang yang lah nionyo model Nabi bajangwi lo, awak nak temu bajangwi, tak usah dia diolok-olok. Itu cara dia membuktikan cintanya ke Nabi. Dan orang yang lah mencontoh Nabi, jangan petang-petenteng lo, kau nak masuk surga tu, nak bajangwi tu, nak pakai serban tu, tak perlu. Nak selain kau neraka kau, tak usah. Kita ingin hidup damai berdampingan supaya sunnah kau kita amalkan, dan kita nanti bisa bersama-sama di surga Firdaus bersama Nabi. Amin ya rabbal. Surga Allah amat luas, tidak hanya untuk satu golongan saja, tapi untuk umat Islam semuanya. Allahumma rzuqna fid dunya ziyaratan Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa fil akhirati ru'yatah, wa fil jannati murafaqatah. Di akhir pertemuan kau tutup dengan doa, ya Allah, agiah kami rezeki di dunia bisa menziarahi Nabi. Baca menziarahi Nabi, Nabi sudah wafat, tinggal lewat di depan makam Nabi, kuburan Nabi, terus lampaikan tangan, Assalamualaikum ya Rasulullah. Ya Pak Haji, ketika kita Bu Haja, Pak Haji, kalau Bu Haja sudah sempat, kalau Pak Haji lewat di makam Nabi dan di Masjid Nabawi, menghadap ke makam Nabi, angkat tangan, Assalamualaikum ya Rasulullah. Itulah samojo menziarahi Nabi. Siapa yang bisa, yang datang ke Masjid Nabawi, berarti umroh atau haji. Semoga kita yang alun berangkit bisa berangkit ke situ. Amin ya rabbal. Wa fil akhirati ru'yatah, ya Allah, beri kami rezeki di akhirat bisa langsung melihat Nabi. Sunnahnya kita amalkan, ayahnya karajuan kami tiru ya Allah, ayahnya lakukan awak lakukan no. Tapi awak belum pernah mencari. Sahabat pernah ditanya oleh Nabi, tahu nak siapa yang imannya paling hebat? Apa kata sahabat? Ya Rasulullah, iman yang paling hebat itu malaikat. Kata Nabi, wajar malaikat hebat imannya, dia bersama Allah. Kalau demikian ya Rasulullah, para nabi dan rasul. Apa kata Nabi? Wajar para nabi dan rasul hebat imannya. Sebab apa? Wahyu turun kepadanya.
Kalau begitu, akhirnya sahabat, kami ya Rasulullah, para sahabat engkau. Kata Nabi, wajar engkau para sahabat hebat imannya. Sebab apa? Engkau bersama Nabi, Nabi ada bersama engkau. Khusyuk sholatnya, iya jelas, imamnya Nabi. Mau berperang, ya jelas, pimpinan perangnya Nabi. Kalau demikian siapa ya Rasulullah? Qaumum min ba'dikum la yarawnani wa yu'minu bi. Kaum setelah kalian, dan itu awal. Jamaah surau duku masuk di dalam. Tidak pernah bersebut Nabi, tapi beriman kepada Nabi, mengamalkan sunnah Nabi. Tidak pernah bersebut Nabi, kini semoga besok di akhirat berjumpa dengan Nabi. Amin ya rabbal. Wa fil jannati murafaqatah ya Allah. Tidak hanya bersebut ya Allah, tapi di surga bisa menemani Nabi. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas kekurangan dan kekhilafan ampun. Itu yang bisa aku sampaikan. Semoga ada bermanfaat. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'min. Berilah peringatan. Malam kini kita mengadakan peringatan Maulid Nabi. Semoga ada manfaatnya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.